Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di praktikum ke-12 ya kalau nggak salah. Nah, untuk materi hari ini kan ngelanjutin materi yang sebelumnya. Jadi materi hari ini itu JavaFX bagian action. Jadi kita ngebahas action-actionnya. Di V-Class sudah ada presensinya, jangan lupa diisi. Terus kalau yang ada yang kawan yang masih belum masuk, silakan kasih tahu. Misalkan belum. Nah, minggu kemarin kita udah buat ini ya, JavaFX, program JavaFX. Kita udah buat kayak gini, kayak form gitu ya. Tapi ini masih belum fungsional, jadi kalau kita masukin NIP sama alamat sama npm itu masih belum bisa. Nah, sesuai janji saya kemarin, kita praktikum 12 ini kita mau buat form ini, kita coba bisa fungsional gitu. Jadi bisa masukin data ke database, terus kita juga kalau cukup waktunya kita juga bisa buat delete, update, sama nampilin datanya. Jadi nggak cuma ngebuat aja, nggak cuma masukin data aja. Oke, mungkin kita langsung aja kita coba. Kita misalkan buat dulu project baru. Oke, setelah kita buat, kita cuma mindahin aja yang kita udah kerjain praktikum 11 kemarin. Kita hapus aja ini. Atau ini fxml-nya kita buat di package yang berbeda, mungkin view ini. Terus karena ini package-nya beda, mungkin kita harus tambahin. Sini view begini. Gambaran.
Oke, kita udah berhasil mindahin FXML-nya, berhasil mindahin tampilannya ya. Nah, selanjutnya kita pindahin juga yang package lain, model DB sama DAO kemarin, kita pindahin juga. Biar kita bisa pakai. Kalau udah, jangan lupa library-nya juga ditambah juga. Java FX. Oke. Ya. Oke, ini tampilannya kita udah ada, tampilannya udah ada. Terus untuk kelas-kelas yang diproses di belakangnya juga udah ada. Kita coba run yang testing ini. Nah, ini berarti kan udah nyambung ya ke database. Di database-nya, terus ini kalau dijalanin yang testing, berarti udah. Nah, selanjutnya uh, bisa kita bisa atur uh, untuk view-nya. Kan kemarin kita udah buat kayak gini. Kita coba ganti sini. Nah, kemarin juga controllernya juga belum kepake ya controllernya. Nah, kalau kita mau buat fungsional, jadi yang pertama harus kita lakuin itu ngatur properti-propertinya yang ada di dalam tampilannya. Ngatur propertinya. Karena di form ini kan uh, ada yang namanya ID. Uh, setiap scene graph itu kita bisa nambahin ID di uh, komponen-komponen kayak text field ini. Terus submit juga kita bisa. Itu kalian bisa buka, kalian klik text fieldnya lalu buka di sini di kode. Nah, di sini ada kolom untuk masukin ID. Nah, berarti kalau kita mau buat fungsional, kita harus tambahin di sini, misal kita tambahin ID-nya text field. Terus di sini text field nama. Nah, ini untuk text field-nya.
Jadi kayak kita istilahnya kasih nama di setiap text fieldnya. Karena kan kalau kita mau ngatur untuk kodenya nanti kan kita harus tahu text field mana gitu kan. Di programnya juga harus tahu juga text field mana yang kita maksud gitu. Misalkan kalau mau ngambil nilainya atau apa gitu. Nah, dalam kasus ini kita juga butuh tombol untuk submit-nya. Jadi kan tadinya kita mau buat tampilan kayak gini, kalau dimasukin NIP, nama, alamat telepon, terus diklik submit, nanti masuk ke database ya. Berarti kita harus ngatur formnya ini masing-masing ya. Kita kasih nama NIP, misal nih saya kasih nama TF NIP, TF nama, TF alamat, TF telepon. Terus tombolnya juga harus kasih nama juga. Misal BTN submit gitu ya. Di sini ada on action. Di tombol ini butuh banget kita ketahui ini ada beberapa sifat-sifatnya. Ada on action, on rake, on rake down, dan macam-macam ya. Nah ini di sini kan ada macam-macam ya. Nah misalkan di on action ini maksudnya kalau tombolnya kita klik itu bakal ngejalanin fungsi dengan nama handle button action. Tapi kita mau ganti dulu, misal handle button submit gitu ya. Entah kayak gini. Nah, ketika tombol submit ini diklik di saat program itu dijalankan nanti akan ngejalanin yang namanya fungsi handle button submit. Kayak gitu kurang lebih. Kalau udah kita atur semuanya, ID semuanya kita udah atur, save aja. Habis di save, untuk masukin ke controller, kita bisa ambil fungsi, ambil fitur di scene builder-nya, yaitu di bagian view, di klik show sample controller skeleton. Nah, di sini udah ada nih kodenya yang kita bisa pakai untuk buat controllernya. Nah, jadi di sini kita tinggal ini aja, tinggal ganti kodenya, kode controllernya. Nah, di controller ini dia ngatur fungsi-fungsi apa aja yang bakal jalan atau yang bakal dieksekusi saat kita ngejalanin programnya gitu ya. Contoh nih, handle button submit. Ini karena ini kosong kan ya. Ini masih belum ngejalanin apa-apa. Tapi kalau misalkan handle button submit ini kita isi ya. Kita isi misalkan sistem out print line misal submit. Coba kita jalanin ulang. Nah ini ketika tombol itu dijalanin, tombol itu diklik, kalau kita klik, nah bisa dilihat ya di output itu apa? Di output
ngeprint submit kayak gini tuh. Setiap saya klik nambah ya. Jadi maksudnya apa? Berarti tombol ini ketika diklik, fungsi handle button submit itu akan dijalanin setiap saya klik. Nah, berarti kan macam-macam ya. Kalau ini di on action bagiannya. Kalau di on action nanti ngejalanin fungsi handle button submit. Sedangkan kalau di event-event lain kan nggak cuma diklik aja ya, kan bisa di drag, bisa macam-macam nih, bisa dibaca sendiri. Nah itu kita sesuaiin aja sama kebutuhan kita gitu, kebutuhan aplikasi yang kita mau buat. Nah berarti kan kalau di sini kita contoh hal tadi kan kita mau masukin aja dulu ya. Berarti yang kita butuhin cuma ngegunain kode-kode yang kita udah buat gitu. Kayak di karyawan DAO ini, data access object, ini kan kita udah buat fungsi yang namanya insert karyawan nih. Nah, misalkan kayak tadi sesuai target kita tadi kan mau buat form yang bisa nginsert data karyawan ya. Kalau kita masukin NIP, nama, alamat, telepon. Nah, berarti kita yang harus kita lakuin cuma menggunakan kode-kode yang udah kita buat gitu. Jadi kan ini salah satu kelebihan dari object oriented programming ya, atau pemrograman berbasis berorientasi objek. Itu keunggulannya ya ini. Jadi kode reusability. Maksudnya kode itu yang kita udah buat, kita tinggal panggil-panggil aja gitu. Jadi kita bisa misalkan butuh kode tersebut berkali-kali gitu. Misalkan kita hanya ngetik kodenya itu beberapa baris, lalu kita tinggal panggil-panggil aja gitu kan. Enaknya gitu. Kalau kita pakai bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Contohnya Java ini. Jadi kan kalau di sini kan kita berhubung kita udah buat fungsi insert karyawan, kita tinggal masukin aja nih di sini. Tapi yang pertama kita harus butuh ini dulu ya, objeknya dulu ya, yaitu objek karyawan DAO-nya tadi. Karyawan KRYDAO misalnya gitu ya. Tinggal import dulu. Nah, setelah import kita bisa ngegunain objek karyawan DAO ini. Insert karyawan misal. Nah, yang kita butuhin cuma objek karyawan ya untuk jadi parameter di insert karyawan. Nah, berhubung kita mau ambil NIP, nama, alamat, sama telepon dari text field ini. Ini kan text field ya, yang bisa kita isi, yang bisa user isi gitu. Nah, berarti kita tinggal tambahin di sini objeknya gitu. Bisa nggak langsung, bisa atau bisa langsung juga kayak gini. Buat aja new di sini karyawan. Lalu
kan ada NIP, nama, alamat, sama telepon ya. Biar nggak panjang ke samping gitu ya. Kita buat ini aja, NIP sama dengan urutannya stringnya. Nah, untuk ngedapetin nilai dari text field ini kita bisa pakai method getText kayak gini. Jadi text field-nya apa? tfnip misalnya. tfnip itu kan tadi ID untuk text text field yang ini ya. Ini ID-nya tfnip. Berarti kalau untuk ngedapetin nilai ini kita pakai fungsi getText aja. getText dari ID-nya itu. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Ini fungsinya ada banyak dan berbagai macam gitu ya kegunaannya. Kalian bisa explore aja masing-masingnya. Tf nama getText string alamat tf alamat. Ya, setelah dibuat gini kita tinggal masukin ke parameternya ya. Jadi new karyawan itu NIP, parameternya nama, untuk manggil konstruktornya ya. Biar jadi objek gitu. Telepon. Oke. Ini harus diimport dulu kelas karyawannya. Karena kan kita pakai kelas karyawan. Oke. Sebenarnya bisa langsung juga pakai nggak pakai masukin atau ngebuat variabel gini. Jadi tfnip getText jadiin masing-masing parameternya gitu. Itu bisa juga. Oke, kita ini harusnya udah bisa fungsional ya. Kita coba aja. Ini kan datanya ada 2 nih. Kita coba masukin 1003 lalu nah, setelah diklik submit itu bisa dilihat di sini ya, di output data karyawan berhasil disimpan. Lalu kita kalau refresh, nah di sini nambah ya datanya. Berarti ini udah fungsional nih. Tapi masih banyak yang kurang. Contoh ini kalau kita submit kan yang paling masuk akal itu kan kayak ke riset sendiri ya. Jadi text field-nya jadi 0 semua, jadi kosong semua gitu. Ini kosong, kosong, kosong. Pada kosong semua gitu setelah submit. Nah, itu ya bisa banget kita buat fungsi gitu ya. Kita buat fungsi yang
kita buat fungsi yang sesuai kebutuhan kita gitu. Contoh misalkan di sini reset form gitu ya. Kita buat fungsi di sini. Nah, ID-nya tadi tf nip tinggal buat aja. Ini harusnya bisa sih pakai clear ini. tf nip clear, tf nama clear, tf alamat clear, tf font clear. Oke. Nah, setelah kita buat fungsi kayak gini, berarti kan kita tinggal manggil aja gitu fungsi ini di dalam handle button submit. Karena yang kita mau kan setiap klik submit itu kan kehapus semua gitu ya, yang ada di form. Jadi kita tinggal panggil aja di sini reset form kayak gini. Oke. Oke, kita coba ya. Nah, bisa dilihat ya, setelah saya klik submit itu langsung kosong semua. Terus datanya juga masuk juga. Nah, itu contohnya bagaimana kita bisa ngatur gitu, ngatur program kita sesuai yang kita butuhin gitu. Nah, kalau masih belum paham tentang ini bisa bisa dicermati ini ID-nya ya. ID-nya itu kan berupa berupa identifier gitu, berupa variabel yang tipe datanya text field. Nah, di dalam class text field ini macam-macam fungsinya yang bisa kita gunain. Salah satu contohnya itu clear kan. Sebenarnya ada banyak nih fungsinya. Ya, sama seperti yang lain ya, nggak bisa diterangin satu-satu di sini. Jadi kalau ini kalian harus explore sendiri. Tapi intinya di sini kalian bisa ngegunain fungsi yang sesuai kebutuhan kalian. Contohnya ini clear ya. Karena kebutuhan kita kan setelah diklik submit itu text field-nya jadi kosong gitu ya. Text field name, nama, alamat teleponnya. Oke. Kita udah buat berbasis GUI ya. Dimana ini bisa kita gunain untuk input ke database gitu. Contoh sederhananya. Nah, misal kita mau kembangin lagi nih. Berhubung masih banyak waktunya, kita mau kembangin misal untuk nampilin juga. Kalau kita mau nampilin data, mungkin kita bisa pakai table ya. Table view di sini.
Nah, untuk ini kita butuh kolomnya. Kan karena datanya ada 4 field ya. Field atau kolom. NIP nama alamat telepon kita buat juga kolomnya. Sesuaiin aja. NIP. Lalu ini untuk namanya. Untuk alamat. Untuk telepon. Oke, udah. Yang kita perluin sekarang itu kita tambahin ID-ID-nya ya. Di sini kan berarti ID pertama tabelnya dulu deh. Ini tabelnya mau kita kasih nama tabel karyawan gitu ya. Nah, untuk kolomnya masing-masing kita kasih kolom. Untuk kolom NIP. Ini untuk kolom nama, lalu ini kolom alamat. Kolom telepon. Oke. Kalau udah kita kasih identifier semua, baik kolom sama text view, tabelnya, table view-nya, kita save. Untuk masing-masing scene graph itu sebenarnya ada documentation-nya ya. Kalian bisa cek di JavaFX. Di sini ada OpenJFX documentation. Ini kan ada 2, reference documentation sama community documentation. Nah, ini sebenarnya kalian bisa baca ini, tapi apa ya? Di sini lengkap, tapi penjelasannya kurang. Jadi kalian bisa buka, kalau mau penjelasan yang lebih banyak, kalian bisa buka di community. Oh, kalian coba-coba deh, coba-coba buka documentation ini, kan ada banyak nih ya. Kalian coba satu-satu untuk buka di situ. Ini untuk salah satunya ini, contohnya itu ada table view di sini ya. Nah, ini untuk penggunaannya gimana? Itu bisa buka di documentation. Oke, kita lanjut lagi. Ini setelah kita kasih identifier-nya, kita ulangin tadi langkah tadi. Karena kan ada penambahan elemen ya, penambahan komponen di JavaFX kita. Penambahannya itu di sini ya. Di table view. Ini ada label nih. Ini hapus aja nih, nggak perlu. Nah, yang kurang ini ada di sini ya. Copy aja. Yang ini jangan lupa di save. Lalu kita tambahin di sini. Yang label kan nggak ada ya tadi. Oke, kita tambahin gitu. Tinggal masukin importnya ya. Table view-nya ini kita kan mau nampilin data karyawan ya. Nah, di sini berarti kita butuh setting
Di sini karyawan. Untuk tipe datanya nih, masing-masing tipe datanya. Nah, ini berhubung tipe datanya di sini nih. Di bagian model karyawan itu kan string semua ya. Berarti kita bisa pakai string di sini. Ini string, lalu di sini string juga. Ya, oke. Nah, setelah itu yang kita perluin kan nampilin, bentar kita restart dulu. Yang kita perluin nampilin data di sini ya, di tabel ini. Di tabel karyawan ini. Nah, berarti yang kita perluin di sini itu buat nge-load data dari database-nya berarti ya. Tapi untuk biar lebih paham gimana cara kerja dari table view ini, mungkin nggak dari database dulu, kita coba pakai yang manual gitu ya, manual buat datanya. Misal di sini kita buat fungsi load gitu ya. Yang kita bisa lakuin di sini table karyawan nah, ini untuk masukin itemnya ya. Untuk masukin itemnya kita bisa menggunakan get item di sini ya. Get item ini yang dikembalikan itu tipe datanya adalah observable list. Nah, observable list ini adalah objek yang dimana itu untuk nampilin data-data atau baris-baris yang mau ditampilin di dalam table view tadi ya. Jadi bisa kita ambil itemsnya lalu kita tambahin nih. Misalkan kita tambahin karyawan karyawannya di sini misal 101 T1 misal alamat 1. Oke, ini buat kita masukin datanya ya. Kita masukin datanya ke dalam sini. Ke dalam table. Kita masukin itemnya itu berupa karyawan ya. Lalu selanjutnya yang kita bisa lakuin
itu ini ya. Sebentar. Oke, yang kita bisa lakuin selanjutnya itu kolomnya. Setiap kolom yang ada di dalam tabel karyawan tadi itu ada kolom NIP nama ya. Kolom NIP kita bisa ngegunain namanya set cell value ya. Cell value factory. Kita buat baru namanya new property ya. Nah, di sini ada parameter, kita butuh parameter di sini. Property value factory ini butuh parameternya itu di sini ya, di karyawan. Ini ada atributnya ya, NIP, nama, alamat, telepon. Nah, ini kita sesuaiin sama atributnya tadi. Jadi di sini ada NIP. Lalu kita ya di sini kurang yang namanya kurang siku ya di sini. Lalu setelah itu kita sesuaiin aja nih. Jadi di sini ada kolom NIP, ada kolom nama. Ada kolom telepon. Sini atributnya telepon. Oke, kita udah buat fungsinya. Tapi fungsi ini nggak akan dijalankan secara otomatis. Maka kita butuh yang namanya ini ya, ini variabel di sini. Tapi pertama kita implementasi dulu. Nah, yang barusan saya lakuin ini controller kita buat ngeimplementasi interface yang namanya initialable. Nah, initialable ini buat fungsi yang dimana yang namanya initialize. Nah, fungsi ini bakal dijalanin ketika program kita mulai gitu. Yang pertama kali dijalanin ini fungsi initialize ini. Jadi kita bisa panggil fungsi load tadi ke dalam initialize ini. Oke, seharusnya ini bisa sih. Coba. Nah, bisa dilihat di sini ya, tabelnya udah nggak kosong lagi. Jadi ada data yang dimana saya masukin, saya injeksi dari metode load ini tadi. Nah, berarti kan caranya ketahuan ya untuk cara masukin data ke tabel ini. Ada yang mau ditanya dulu sebelum masuk ke sebelum
kita injeksi dari database. Gimana? Nggak ada ya. Kita lanjut. Kalau kita mau ngambil data dari database, yang pertama kali kita lakukan itu pertama kita coba dulu, coba lihat di sini nih karyawan DAO ini. Ada metode yang sesuai dengan kebutuhan kita nggak? Yaitu di mana kebutuhan kita kan mau ngambil data dari database ya, semua datanya. Nah, di sini sebenarnya ada get data karyawan, tapi di sini belum sesuai dengan kebutuhan kita nih. Karena fungsi get data karyawan ini cuma ngebuat tulisan di dalam konsol aja. Sedangkan yang mau kita butuhin itu data karyawan berupa list ya. Jadi contoh get data karyawan ini kita modifikasi gitu ya, jadi array list. Dimana ini array listnya komponennya, isi array listnya itu berupa karyawan. Kayak gini ya contoh. Kita import dulu. Oke, yang di sini yang nggak sesuai dengan kebutuhan kita kan ini system out print line. Jadi kita bisa hapus di sini. Nah, pertama kita buat release dulu. Release kosong untuk menampung data karyawannya. Misal di sini data karyawan. Ini release. Oke. Ini untuk nampung data karyawannya, lalu satu lagi, kita butuh satu lagi. Yaitu perorangannya nih, karyawannya, per item. Misal kita kasih namanya K, karyawan. Ini nggak perlu kita buat kayak gitu. Nah, kenapa saya biarin kosong? Di sini saya mau setiap iterasi itu, ini kan while-nya ini kan iterasi data ya. Iterasi data, jadi di setiap while itu ada baris atau record ya. Kalau kalian udah paham database, ini yang namanya record tuh ini satu data ini, satu baris data ini. Nah, while ini ngambil satu record tadi. Nah, setiap while ini ngambil satu record kan. Berarti di sini tinggal buat aja satu objek yang bertipe karyawan. Lalu sesuaiin aja NIP, nama, alamat, telepon, kayak gini. Baru kita tambahin ke data karyawan. Karyawan kita panggil method add. Ini add k. Kalau mau lebih simpel lagi, biar nggak banyak-banyak kode gitu ya. Kalian masukin di sini bisa juga. Jadi ini nggak perlu ya, yang ini. Nah, kayak gini. Nah, di sini tinggal return aja.
return data karyawannya. Ini masih ada error. Karena ini kan return, ini pertama nih dilihat dulu errornya itu missing return statement. Nah, kenapa? Karena yang return ini kan masuk ke blok lokal dari try ya. Jadi kita butuh return, sebenarnya nggak akan dijalanin juga sih, kecuali ada error ya. Kalau nggak ada error sih ini nggak bakal dijalanin return null ini. Oke, kayak gitu ya. Jadi nanti ketika kita panggil get data karyawan itu yang dikembalin itu data karyawan berupa array list yang isinya karyawan ya. Array list yang isinya karyawan. Oke. Berarti di sini kan kita tinggal panggil aja ya. Di controllernya kita bisa tinggal panggil aja. Yaitu karyan DAO tadi kan udah kita buat, kita inisialisasi. Itu di sini ya, di line 18 cry DAO ini, jadi kita bisa panggil. Kita bisa panggil di add all ini, cry DAO, get data karyawan. Oke. Gini ya. Seharusnya bisa sih kayak gini. Kita coba aja. Tadi belum saya tes ya. Apakah tadi bisa atau enggak. Tapi ini beruntung langsung bisa ya. Jadi tabelnya udah keisi sama data dari database. Nah, sekarang gini. Ini kalau kita coba masukin gitu ya. Kita coba masukin data baru gitu ya. Jadi submit ini nggak nambah nih. Tapi kalau di database-nya sih nambah ya di sini. Berarti yang perlu kita lakuin bukan cuma ya, apa ya? Yang perlu kita lakuin itu ngeload ulang gitu ya. Di reload gitu, di reload tabelnya ini ketika setiap kita klik submit itu harusnya reload ya. Jadi di reload tabelnya. Ini kita coba tutup, kita buka lagi coba. Nah kan, ini nambah ya. Sebenarnya nambah yang tadi saya tambahin di run sebelumnya. Tapi yang berarti yang kita perlu lakuin itu setiap ditambahin di klik submit itu nanti di refresh gitu ya tabelnya. Nah, berarti kita bisa ngegunain ulang kode yang kita udah buat. Nah, ini load ini kan untuk nge-reload data ke tabel ya. Fungsi load yang kita udah buat ini. Nah, tapi kalau kita jalanin load ulang, andaikan ya, misalkan di handle button submit, setelah reset form, kita load ulang gitu ya, di load lagi kayak gini. Nah, di sini yang akan terjadi sih ini bukan ke reload ya, tapi nanti bakal nambah data baru di sini. Jadi setelah NIP 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 nanti bakal step di klik submit nanti akan nambah lagi nih. Jadi 1001 lagi, 1002 lagi kayak gitu. Jadi yang perlu kita lakuin di sini berarti kan kosongin dulu ya.
kosongin dulu tabelnya. Get items, lalu declare ya. Setelah dikosongin baru ditambahin data dari database. Kita coba lagi. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini langsung nambah nih. Berarti kita di sini udah buat untuk create data, lalu view create rate CRUD, create rate update delete. Yang kita udah lakuin itu create sama rate-nya ya. Ini untuk create-nya, lalu ini untuk rate-nya gitu. Nah, karena masih cukup lagi waktunya, kita coba tambahin fitur lagi untuk apa ya, contohnya untuk delete aja deh. Pertama kan yang kita butuhin di sini tombol button. So, di sini namanya delete, lalu mungkin itu dulu. Kita kasih nama btn delete gitu ya. Handle button delete. Kita lakuin hal yang sama. Di sini kita tambahin lalu handle button delete-nya juga ditambahin juga dalam controller kita. Oke, untuk nge-delete kan kita belum buat ya fungsinya di dalam karya DAO ini. Yang kita udah buat itu kan tadi kemarin itu get data karyawan, insert karyawan, get karyawan from NIP. Berarti kita bisa nih buat untuk delete karyawannya. Codingan yang udah ada. Lalu kita modifikasi. Kalau delete karyawan kan berarti butuh parameter ya. Berarti dibuat kayak gitu, karyawan K. Lalu dimodifikasi ini karena kita ngambil data ini while-nya kita bisa hapus while ke bawahnya. Ini juga nggak perlu juga. Ini kita bisa panggil K get NIP. Lalu
query-nya juga harus kita ubah juga nih. Berarti kan kalau mau ngapus kan delete ya. Delete from table karyawan where nip. Nip-nya itu diambil dari objek yang sebagai parameter ini. Lalu diambil nip-nya. Get nip. Lalu di sini kan karena kita nggak ambil data ya, berarti nggak pakai result set. Yang kita gunain di sini cuma execute update ya. Kayak gini. Ya, harusnya ini udah sesuai kebutuhan kita sih ini. Kita coba ya. Yang perlu dilihat di sini elemen. Kalau kita mau ngapus kan ini ada selection ya. Ada selection. Jadi kita klik recordnya gitu ya. Lalu misal setelah klik recordnya lalu diklik, kalau kita klik delete nanti bakal ngapus gitu ya. Itu misalnya kebutuhan kita kayak gitu. Nah, berarti sesuaiin sama target kita itu. Berarti yang di sini yang kita lakuin itu ngedelete ya, ngedelete karyawan. DAO delete karyawan. Nah, di sini butuh objek karyawannya. Objek karyawannya itu kita bisa ambil dari table karyawan. Ya, selection saya lihat dulu ya documentation ya. Selection. Nah, ini diambil get selection model sama get selection model dulu. Get selection model lalu get selected item. Ini kita masukin ke dalam ini. Oke, kayak gini. Seharusnya bisa sih ya. Selanjutnya itu kita tinggal tambahin load-nya. Jadi ke refresh gitu ya tabelnya. Oke, kayak gini harusnya bisa sih. Kita coba ya. Nah, saya delete ya. Ini kalau saya klik, saya pilih gitulah. Kan ada selection-nya. Kalau diklik delete, itu bakal berkurang gitu ya. Datanya bakal kapus. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini kalau nggak ada yang di select itu bakal error sih. Kalau nggak kita handle ya. Tapi ini nggak ngehentikan jalannya program tapi meskipun harusnya ini kita handle gitu. Jadi kalau nggak ada yang dipilih ya nggak bisa diklik delete gitu. Kalau untuk itu ya ada juga ya, ada fungsinya gitu. Misal kita buat tabel karyawan selection model.
Pertama kita buat add listener dulu. Listener. Lalu butuh lambda di sini karena harus di override. Di override itu adalah bukan di override ya, tapi kita buat kayak pengkondisiannya. Ini kan ada delete ya. Tombol delete ini misal kita mau buat jadi disable gitu. Kalau kita nggak klik apapun di dalam table ini. Jadi kita ambil identifier dari tombol delete-nya aja. Berarti kan button delete ya. Set disable. Ini kalau ada selection-nya berarti ya. Selection-nya itu nggak null berarti ini bisa diklik tombolnya. Itu kurang lebih kayak gitu ya. Berarti di sini else-nya. Kalau null berarti di sini false. Coba. Oh, kebalik. Di sini false, ini true. Karena disable ya. Kalau selected itemnya atau istilahnya ada yang kita pilih itu dari tabelnya itu. Berarti kan nggak null ya. Kalau nggak null berarti set disable-nya false. Kalau null selected itemnya berarti di set buttonnya itu di set disable gitu. Di set disable-nya true. Kayak gitu. Ini pertama itu berarti atau dibuat gini ya. Ini null, di sini true, ini false. Coba. Kita buat di sini disable dulu coba. Oke, udah ya. Udah sesuai yang kita butuhin. Jadi misal di sini nih kita tambahin dulu misalnya. Nanti kalau kita hapus, nah kehapus ya. Kalau nggak ada yang dipilih, ini nggak bisa diklik. Jadi nggak ada yang error. Oke, berarti kita udah ngebuat aplikasi yang bisa create, read, sama delete
ke database ya. Nah, sebenarnya ini luas banget ya yang bisa kita buat di dalam JavaFX ini. Bisa dilihat sendiri di sini di fitur di dalam scene builder-nya ini kan ya. Itu ada kita explore semua gitu ya, kita di dalam praktikum. Sebenarnya kan banyak ya tuh ya, bisa dilihat di sini. Dan ini nggak mungkin ya kalau kita bahas satu-satu gitu, nggak akan cukup waktunya. Jadi kalau kalian mau explore ya silakan explore sendiri. Tapi yang jelas di sini untuk JavaFX itu banyak banget ya. Ini kayak termasuk ada untuk 3D-nya, untuk geometri kayak kemarin itu kan kita udah buat di beberapa praktikum yang sebelumnya itu kan kita buat untuk geometri ya. Ya itu sebenarnya bisa juga kita buat di JavaFX ya. Kayak gitu sih. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Randy. Bang, boleh nanti minta ini ya nggak? Source code-nya nanti. Kalau ini saya rencananya mau buat jadiin tugas sih. Jadi kalian harus ikutin gitu ya kode yang di sini. Oke, Bang. Nanti bisa dilihat ada videonya juga sih. Nanti videonya juga saya upload juga. Nah, berarti kalian harus ngetik juga dari awal buat kodenya gitu ya, biar lebih paham. Gitu sih. Nanti untuk tugasnya ini ngebuat hal yang sama ya. Kalau untuk kemarin kan kita udah buat praktikum 11 ya sama 10. Itu kan cuma ngelanjutin aja gitu. Jadi kalian bisa caranya ya sama juga. Karena kan ini yang dari tadi saya lakukan kan cuma nambah-nambah aja gitu. Nambah atau ngembangin kode yang udah ada atau yang udah kita buat pertemuan sebelumnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, di V-Class presensinya jangan lupa, lalu pengalaman praktikumnya juga bisa diisi juga. Oke, kalau gitu sekarang kita screenshot dulu ya. Saya matiin dulu recordnya.